para mahasiswa pendidikan yang memang saya sering itu melihat di TikTok gitu ya, di sosial media bahwa aduh aku nyesel nih masuk pendidikan. Ada rasa puas gitu, ada rasa senang ketika ilmu yang bisa kita kasih tuh ternyata berdampak untuk masa depan mereka gitu. Sekarang mungkin para bapak ibu guru yang tahun 90-an kan mungkin nggak selamanya itu yang terus mengajarkan. Regenerasi terus harus ada. Halo semuanya, kenalin nama aku Siva dan selamat datang di Spill the Teach. Di podcast Spill the Teach ini, kita bakal spill berbagai cerita, pengalaman, dan perspektif dunia pendidikan langsung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, buat di episode ini, kita bakal bahas mengenai profesi guru yang akan menjadi pilihan karir. Apa sih pandangan dari mahasiswa-mahasiswa kependidikan tentang profesi guru? Apakah profesi guru masih menjadi pilihan karir yang menarik untuk dijalani? Nah, untuk ngebahas itu, aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh dua narasumber dari program studi pendidikan ilmu komputer. Yang pertama ada Kang Antoni Akbar. Halo Kang. Halo. Halo. Dan yang kedua ada Teh Dela. Halo teman-teman semuanya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kita ngobrol sedikit-sedikit dulu ya, ringan mengenai keseharian nih. Dari Akang Teteh lagi sibuk apa nih kesehariannya? Boleh dari Akang mungkin sibuk apa nih? Alhamdulillah ya. Saya alumni dari pendidikan ilmu komputer, tapi tidak berhenti di situ. Selain saya mengajar, aktivitas baru-baru ini yaitu saya menjadi mahasiswa di PPG calon guru atau prajabatan. Di sini artinya kita sebagai mahasiswa belajar lagi nih, ternyata dalam dunia pendidikan tuh nggak cuman micro teaching, nggak cuman ngajar hal-hal terkait misalnya bidang studi dan sebagainya. Ternyata di dalam itu ada teori-teori pembelajaran yang luar biasa ya, ada diferensiasi gitu kan, ada filosofi pendidikan dan saya baru mendapatkan itu di PPG. Nah selain itu saya juga aktif mengajar di mungkin bisa dibilang beberapa sekolah ya. Yang pertama saya mengajar di SMA Negeri 6 Kota Bandung, ngajar eskul multimedia gitu kan. Nah di multimedia ini berkaitan dengan sinematografi, fotografi sama desain grafis. Selain itu di SMA IT Miftahul Khoir saya mengajar informatika. Nah ini ada salah satu sekolah swasta di Dago sih. Nah saya ngajar kelas 10, 11, 12 kurang lebih seperti itu. Wah, Masya Allah, sibuk sekali ya Akang. Produktif. Bukan sibuk tapi produktif. Iya. Mantap sekali ya. Keren banget. Nah, untuk Teh Dela lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Aku lagi sibuk menjadi mahasiswa akhir gitu ya. Aku dari pendidikan ilmu komputer juga kebetulan lagi nyusun skripsi. Kebetulan skripsi aku juga berhubungan dengan pendidikan. Aku berfokus untuk meningkatkan learning engagement. Di mana ternyata aku juga jadi realize gitu kalau misalkan setiap siswa tuh punya ketertarikan yang berbeda-beda. Gimana caranya kita menghandle mereka, treatmentnya itu ternyata nggak cuman satu aja gitu, banyak caranya gitu. Jadi aku lagi ngecoba untuk melihat bagaimana caranya untuk learning engagementkan siswa. Di luar dari itu, aku juga lagi aktif di kerja gitu ya. Aku kebetulan kerja di ruang guru di bagian divisi education program untuk study abroad gitu. Wah, Masya Allah, keren sekali bintang tamu episode 1 ini ya. Masya Allah. Nah, setelah melihat, mungkin Akang Teteh kan sudah melihat ya langsung gimana cara mengajar di sekolah secara langsung. Dilihat dari kondisi pendidikan saat ini, apakah ada hal yang sering kalian perhatikan atau rasakan? Gimana sih kondisi pendidikan selama Akang Teteh menjadi guru? Coba dulu. Boleh Akang? Mungkin di sini namanya lebih ke perlu adanya pemerataan kualitas guru gitu ya. Karena realita yang memang saya temukan gitu ya, guru-guru tuh di sini untuk sekedar menyusun modul ajar pun masih sering bingung juga gitu. Bahkan dari penurunan dari CP ke TP gitu, capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran masih ada beberapa yang masih bingung gitu bagaimana.
Terus terkait dengan kata kerja operasional juga gitu ya dari si tujuan pembelajarannya. Nah, maka dari itu mungkin pandangan saya ya terkait dengan kondisi pendidikan sekarang ya perlu adanya dorongan peningkatan kualitas guru. Nah, ini kualitas ini kita bisa dapatkan dengan namanya kesejahteraan guru gitu ya. Menurut saya ya. Jadi karena setelah guru sejahtera maka mungkin fresh graduate gitu kan, terus guru-guru yang sekarang tuh akan berlomba-lomba menjaga atau mendorong kualitasnya. Jadi saya memandang bahwa guru tuh bukan jurusan yang apa ya, comfort zone, enggak gitu loh. Mungkin sekarang masih mungkin terkurung dengan persepsi seperti itu ya, keguruan kayaknya gampang deh ini cuman ngajar doang. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh bahkan yang menjadi apa ya, nilai jual pendidikan tuh ya kayak jadi gitu maksudnya. Bedakan dengan kayak profesi dokter gitu kan. Betul. Kita mau masuk ke dokteran tuh perjuangannya luar biasa kan. Nah, makanya kalau semisal gitu ya pemerintah atau kita nih sebagai Gen Z atau adik-adik tingkat kita menjaga kualitas kita untuk menciptakan jurusan pendidikan tuh jadi lebih baik, kayaknya kesejahteraan bisa meningkat, kualitas juga meningkat, tentu menjadikan Indonesia emas gitu loh, Indonesia unggul. Menurut saya seperti itu. Betul sekali ya. Terus kalau dari Teh Dela gimana tuh? Kalau dari aku mau nambahin juga dari yang Kang Anton. Jadi beberapa case di student yang aku ambil juga di ruang guru tuh banyak student yang justru berlomba-lomba untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Mereka mengambil major itu tuh dan berkuliah di luar negeri itu karena kalau misalkan kita dibandingkan gitu ya di negara tetangga gitu, untuk menjadi tenaga pendidik tuh dia tuh dihargai tadi ya, dihargai dan juga memiliki kesejahteraan tenaga pendidik yang memang jelas gitu oleh pemerintah. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas mungkin ya. Setuju. Terus di sisi lain kalau misalkan melihat dari lapangan gitu ya, kondisi pendidikan sekarang kalau dari pandangan saya perlu adanya membuka era digitalisasi sih. Karena di dalam kemarin gitu ya pengalaman di P3K itu memang ada beberapa tenaga pendidik yang memang belum terbiasa untuk menggunakan teknologi. Sedangkan para siswanya sudah ahli gitu. Siswanya sudah melek era digital, mereka bisa membuka informasi melalui teknologi. Jadi menurut saya pengembangan dari tenaga pendidik itu bisa menjadi fasilitator gitu, fasilitator untuk mereka dalam pengajaran seperti itu gitu. Oke, betul ya, benar. Mengenai kesejahteraan ini udah paling umum ya, apalagi di mahasiswa kependidikan vokasi tuh, karena rata-rata kan nggak pilih tuh jadi guru karena kesejahteraan. Tapi selain itu juga, selain kesejahteraan dari dari pihak gurunya juga perlu ada peningkatan lagi ya, kualitas gurunya agar profesi guru tuh makin terlihat lebih baik lagi dan makin banyak yang lebih minat lagi gitu ya. Betul. Nah, untuk selama kuliah nih ada praktik ngajar, terus Akang juga ada pengalaman ngajar nih ya di dunia pendidikan. Pengalaman apa sih yang membekas selama menjadi guru yang membuat kalian berpikir, oh iya guru nih kayak gini ya, berbeda gitu, dan membekas sampai sekarang kalian ingat nih? Boleh dari Teh Dela mungkin pengalamannya? Oke. Kalau menjadi guru sebenarnya dari aku kan suka sharing gitu ya, suka sharing ilmu-ilmu gitu. Terakhir dari aku keterima awal di pendidikan ilmu komputer, aku mencoba untuk membuka tutor pengajaran untuk persiapan mereka masuk ke universitas gitu. Nah dari situ tuh aku mendapat respon kayak terima kasih ibu karena ibu mengajar aku bisa lolos, aku bisa ini. Ada rasa puas gitu, ada rasa senang ketika ilmu yang bisa kita kasih itu ternyata berdampak untuk masa depan mereka gitu. Membuka masa depan mereka bisa berkuliah, mereka bisa membuat punya ilmu-ilmu baru. Di situ tuh rasanya apa ya? Kayak rasa senang aja gitu ya. Punya rasa kepuasan gitu ketika kita tuh berhasil untuk mendidik seorang siswa gitu. Jadi senang di situ. Terus pas P3K juga merasakan gitu ya. Ternyata banyak juga nih variatif dari siswanya. Ada yang suka untuk berbicara gitu, ngobrol, ibu gimana gitu. Ada juga yang diem. Jadi hal yang bikin
aku senang juga ternyata treatment untuk siswa yang kurang untuk berekspresif gitu ternyata juga bisa diterapkan gitu. Ada responnya juga, oh ternyata dia tuh nggak tidak responsif tuh bukan karena memang lingkungannya tidak mendukung, tapi mungkin treatmentnya aja yang salah gitu. Jadi ada kepuasan juga gitu ngeliat kayak oh ternyata dia tuh punya cara lain gitu. Dia punya keunggulan lain gitu selain mungkin dia tidak terbiasa untuk berbicara, tapi ternyata dia bisa dalam segi kognitifnya kayak gitu, kayak seru aja gitu ngelihat siswa-siswa ngerespon kita gitu. Betul. Oke, nah kalau dari Akang gimana nih pengalamannya? Sebenarnya selama S1 ya, saya ini berbeda dengan Dela. Kenapa? bukan itu. Karena saya S1 nggak ambil PPL. Nggak ambil P3K itu. Kenapa? Karena dulu ada program MBKM. Dulu tuh dari UPI itu ya, dari program studi itu kalau keterima MBKM tidak wajib ambil P3K. Tapi yang tidak MBKM wajib ambil P3K. Dan qadarullahnya gitu saya keterima di MBKM di coding gitu kan. Jadi belajar front end, back end web gitu. Nah, setelah itu pengalaman praktik mengajar pertama saya tuh justru langsung terjun ya. Karena dulu tuh pernah dapat info nih di grup alumni ya. Ada salah satu senior angkatan 2016, beliau tuh mau cuti melahirkan kan. Di situ saya sempat bisa nggak ya gitu. Karena mulai dari situ tuh mulai terbuka arah hidup aku tuh mau kayak gimana. Karena itu udah lulus kan, udah tinggal nunggu wisuda. Mau jadi guru harus ambil ini kalau dalam hati aku ya. Kalau nggak jadi guru ya udah tinggalin. Dan memang mungkin arah hatinya akhirnya saya ambil dari situ. Di situ saya guru infal tuh guru pengganti ya, selama 3 bulan. September lebih lah, dari September sampai Desember. Di situ saya mengajar kelas 10.1 sampai 10.10 gitu kan, sama Banyak kelas sekali. ada satu kelas peminatan jurusan informatika kelas 11. Awalnya saya takut gitu ya, saya takut anak-anak tidak nyaman belajar dengan saya, memang nggak punya pengalaman praktik mengajar. Selama itu tuh ternyata di luar ekspektasi gitu ya. Mungkin satu dari lingkungan guru gitu ya. Walaupun saya infal gitu, di lingkungan guru itu tuh benar-benar ngasih treatment saya tuh kayak guru beneran gitu ya. Kayak benar-benar diajak ngobrol. Takutnya kayak guru infal emang sama sendiri aja takutnya kan. Tapi ternyata enggak kalau gitu ya. Di sekolah itu tuh kayak benar-benar dirangkul, sampai pernah diajak healing ke apa tuh yang Pangandaran tuh Citumang apa ya? Iya. Itu ya? Yang air itu loh sampai kayak yang outbound gitu ya. Betul, kayak aduh kok sampai gini ya rasanya gitu, sampai kayak diajak main. Nah, selain itu tuh saya masih menyimpan nih kenangan-kenangan, walaupun beberapa bulan anak-anak tuh sampai bikin figura foto sama saya. Iya itu bener. Kan ada foto saya sama anak-anak tuh disimpan kayak terima kasih Pak Anton. Padahal cuma beberapa bulan gitu ya ngajar. Selain itu ada dari beberapa kelas. Ada siswa juga yang sampai bikin lukisan muka saya. Wow. Gitu lah. Berarti Keren. secara reflektif mungkin apa yang saya ajarkan, atau mungkin dari segi dari informatika kognitifnya ya. Apakah anak-anak bisa mendapatkan teori humanisme juga gitu dari apa yang saya sampaikan. Jadi kan pembelajaran gak cuma dalam kognitif aja, tapi ada bagaimana seorang guru bisa membawakan perasaan ke anak, atau bisa mendengarkan cerita ke anak. Mungkin saya memandang itu ternyata saya berhasil nih dari dua perspektif itu. Makanya dari situ saya terdorong untuk yaudah saya bertekad untuk menjadi guru. Wow. Wah, keren sekali ya. Yeay. Seneng banget ya kalau dapat respon positif Bener, dari murid-murid itu ya. puas banget. Kayak, wah ternyata kita tuh terlibat itu sama mereka gitu. Nah, selain mengenai tantangan nih dari lingkungan sekitar nih, dari lingkungan Akang sama Teteh, mungkin dari teman-teman, dari lingkungan keluarga dan lain-lain, gimana sih profesi guru di pandangan mereka gitu kan? Kalau misalkan dari Akang Teteh mungkin dari awal udah bisa memperkirakan nih profesi guru kayak gimana. Kalau Akang Teteh sendiri melihat dari lingkungan sekitar nih, adakah yang tidak setuju, tidak cocok seperti itu di lingkungannya? Oke. Boleh dari Dela. Dari aku ya. Oke. Kalau dilihat dari teman-teman
apa ya, seangkatan aku gitu ya misalkan gitu ya, mereka ada yang udah mulai mengajar gitu, ada yang udah di sekolah, ada yang udah di bimbel, mereka beneran jadi tenaga pendidik di situ, jadi kayak beneran langsung face to face gitu dengan siswa. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman seangkatan aku atau sejawat aku juga itu mempunyai option-option lain seperti yang tadi aku bilang gitu. Kalau misalkan ada di bagian pendidikan dan ada juga di bagian teknologinya gitu. Nah, kalau misalkan perspektif gitu ya, gimana sih perspektif dari angkatan gitu ya, dari angkatan aku atau dari teman-teman sejawat lain gitu, melihat dari guru tuh seperti apa ya? Tadi balik lagi gitu, bagaimana pandangan dari guru tuh di era sekarang gitu. Melihat kalau misalkan dari segi prospektif kerjanya, terus dari segi berkarirnya itu seperti apa gitu. Jadi dari pandangan aku juga di sini juga ada yang tadinya ingin menjadi guru, menjadi face to face gitu ya, misalkan mengajar langsung menjadi tenaga pendidik, beralih profesi nih teman-teman, beralih profesi menjadi fasilitator. Jadi menjadi fasilitator dari, tapi masih dalam lingkup pendidikan gitu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang sekarang lagi aku jalanin gitu ya. Aku masih berhubungan dengan siswa, masih berhubungan dengan strategic planning student, masih berhubungan dengan bagaimana melihat gitu profil siswa tuh dan cocoknya akan ke arah mana, bimbingan belajarnya seperti apa, itu masih ke arah sana, tapi mungkin tidak secara terjun langsung mengajar gitu. Jadi semakin apa ya, semakin aku melihatnya semakin banyak peluang aja gitu di situ gitu. Semakin banyak aku semakin banyak bisa membantu banyak orang kayak gitu. Kayak gitu sih pandangan aku. Jadi kayak macam-macam ya kalau pandangan dari Gen-Z ini. Gimana tuh pandangan-pandangannya? Mungkin dari yang terdekat ya, mungkin keluarga gitu ya. Dari ibu saya gitu kan, memandang, kebetulan ibu saya guru PAUD juga. Walaupun latar belakangnya elektro. Bingung kan? Wow. Tapi di PAUD ngajar apa, Kang? PAUD anak-anak. Oh, dia nggak ada materi gitu ya, Kang? Enggak ada. Gitu. Ya mungkin ini lebih ke ya rutinitas gitu ya, daripada di rumah aja tapi anak yang mengajar ngaji, baca tulis gitu kayak gitu aja. Nah, pernah gitu kita berdiskusi ya dengan ibu saya tuh. Mah gimana nih guru gajinya segitu-gitu aja gitu kan. Saya ingat bahwa memang ibu saya bilang ya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Apa tuh artinya? Apa tuh? Sebaik-baiknya manusia. Ya, adalah sebaik-baiknya. manusia yang bermanfaat untuk Betul. sekitar. Menjadi guru kan kita menjalankan itu terus kan. Kita tidak hanya mengajarkan terkait ya teori mata pelajaran, tapi kita mengajarkan dengan kesehariannya gitu kan, cara berpakaian rapi itu kan udah menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat ya. Betul. Untuk anak-anak. Nah, makanya satu sisi itu yang memang mendorong saya untuk tetap menjadi guru, dan perspektif keluarga seperti itu gitu, mendukung. Mungkin dari lingkungan sekitar, dari mahasiswa gitu ya, rekan-rekan, dan memang teman-teman dekat saya tidak ada yang jadi guru gitu ya. Iya kan? Baru tahu. Iya. Nggak ada jadi. Kayaknya kalau di angkatan saya yang paling menggebu-gebu jadi guru saya gitu ya. Kayaknya kan, karena menjalankan PPG gitu. Orang lain mungkin ya udah gitu guru gitu kan, tapi saya sampai ngejar si PPG ini gitu loh. Itu memandang bahwa menjadi guru, pernah ngobrol sama temen dekat gitu ya, ton nah kayaknya jadi guru, ini bahasa Sunda ya, kan kenapa masih jadi guru, kan gajinya kecil gitu, sampai ada obrolan kayak gitu loh. Tapi ya tetap dijalanin aja gitu, bahwa memang menjadi guru sejahtera tuh ya kita harus berjuang lebih gitu dari guru-guru yang lain, betul kan, yang mana pertama saya ingin meningkatkan kualitas saya itu harus lebih dari guru-guru yang biasa itu kan. Maka dari itu dengan kualitas saya yang optimal, maka itu bisa mendorong kesejahteraan bagi saya juga. Jadi ya semoga lah menjadi guru ASN misalnya, atau mungkin sekarang ada guru sekolah rakyat kan, itu banyak tuh ya benefit-benefitnya. Dengar-dengar dari rekan dapat laptop gitu kan, gaji di atas 7 gitu katanya tuh, itu udah luar biasa kan. Makanya ya itulah menjadi motivasi saya. Luar biasa banget ya. Keren Dela. Dari Akang sama Teteh tuh alasan untuk tetap
di situ gitu di situ jalannya. gitu. Walaupun emang jalurnya berbeda, tapi keren. Oke, waktunya sebenarnya ini udah lumayan ya. Dan nggak kerasa banget ya kita kayak udah. baru mulai. Iya. Baru kenalan. Iya. Mungkin buat terakhir, apa harapan kalian untuk profesi guru dan dunia pendidikan ke depannya? Dan mungkin ada pesan ya, ada pesan untuk mahasiswa kependidikan gimana? Mau dari Akang dulu? Mbak, dari aku boleh Oh gak? boleh, dari Dela boleh. Biar nanti Akang mantapnya gitu. Iya. Kalau dari aku harapannya gitu ya untuk pendidikan, terutama peran seorang guru di Indonesia gitu ya. Harapannya tadi gitu ya bahwa pendidikan ini perlu dianggap penting gitu di negara kita, dimana tanpa adanya pendidikan mungkin agen-agen perubahan kita tuh nggak akan bisa iya kan ya gitu ya, nggak akan bisa untuk lebih jauh bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi perlunya adanya pemerataan pendidikan, perlunya adanya kesejahteraan guru, perlunya adanya pemerataan fasilitas, itu tuh penting banget untuk menunjang pendidikan kita gitu. Terus untuk perspektif terhadap peran seorang guru gitu ya, pesan ini untuk para teman-teman semua bahwa stereotype seorang guru tuh nggak cuman hanya seorang mahasiswa pendidikan itu tidak hanya selalu bisa menjadi guru. Teman-teman yang terpenting ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa pendidikan itu yang penting teman-teman bisa mengajari dan membagikan ilmu dari hasil bangku perkuliahannya gitu. Jadi dari pandangan saya seperti yang tadi juga disampaikan oleh Kang Anton bahwa sebaik-baiknya manusia adalah berguna gitu untuk sesama. Jadi mau profesinya apapun, ketika kita mempunyai ilmu sebaiknya memang disebarkan dan dimanfaatkan gitu untuk sekitar, mungkin seperti itu. Luar biasa. Menyentuh sekali. Ya. Oke. Dari Akang mungkin. Oke, dari saya gitu kan terkait dengan pendidikan. Saya ini ibarat orang kayak mau baru mulai nih ya di jalur ke pendidikan gitu. Untuk adik-adik gitu ya, untuk para mahasiswa pendidikan yang memang saya sering itu melihat di TikTok gitu ya, di sosial media bahwa aduh aku nyesel nih masuk pendidikan gitu kan. Aduh aku dulu mah cuma dipaksa orang tua nih masuk pendidikan gitu. Bahkan ya hal-hal seperti itu tuh harus kita coba ubah gitu mindset seperti itu, karena pendidikan anak-anak Indonesia gitu ya di masa depan tuh ada di tangan-tangan kita gitu kan. Sekarang mungkin para bapak ibu guru yang tahun 90-an kan mungkin nggak selamanya itu yang terus mengajarkan. Regenerasi terus harus ada gitu ya. Dan nanti yang mengisi kekosongan guru kalau memang nggak ada mahasiswa pendidikan kan siapa gitu kan. Maka dari itu ya buat teman-teman gitu ya, buat adik-adik, ayo kita coba bangun kualitas pendidikan tuh jadi lebih baik gitu, karena kalau bukan dari kita sama siapa lagi gitu ya. Mungkin dari pertama kualitas pendidikan gitu ya, mari kita mungkin anak-anak Gen Z gitu ya, kita ciptakan kualitas pendidikan yang memang Gen Z banget gitu ya. Nanti kan kalau ngerasa metode ngajarnya Gen Z sama guru-guru milenial berbeda ya, makanya anak-anak Gen Alpha mungkin lebih cocok nih, lebih suka nih dengan sesuai dengan guru-guru Gen Z gitu kan. Nah itu bisa coba kita dorong terus agar pendidikan itu jadi lebih baik. Terus terkait dari kesejahteraan guru gitu ya, tentu ini perlu kita gaungkan lebih keras gitu ya. Betul. Kita sebagai anak-anak muda tidak hanya cukup untuk duduk terus biarkan orang tua yang bekerja, enggak kan. Kita sebagai generasi muda justru harus yang paling depan nih, kita yang punya power lebih, kita yang lebih banyak gitu kan, masih seger. Ayo kita coba gaungkan kesejahteraan guru agar fakultas pendidikan gitu ya, keguruan tuh jadi jurusan yang memang diinginkan lah orang-orang banyak, kayak gitu sih paling dari saya. Oke ya, dari Akang sama Dela nih motivasi dan pengalamannya sangat-sangat luar biasa ya. Dan mungkin untuk Akang Teteh, teman-teman semua nih yang menonton ini,
Semoga bisa menjadi persepsi baru untuk teman-teman semua. Tuh. Terima kasih untuk Akang dan Terima kasih juga sih, Sama-sama. Pak. Iya, terima kasih juga. Udah mengundang kita nih di luar sini. biasa. Ini aku tunggu-tunggu selama hidup. Iya, lancar-lancar untuk Amin. karir ya di masa yang Amin. akan datang. Amin. Nah, dan buat teman-teman semua yang lagi menonton, gimana nih pendapat kalian? Apa profesi guru ini masih menjadi pilihan karir yang menarik setelah melihat pengalaman-pengalaman Akang Teteh ini? Atau dari kalian punya cerita yang menarik untuk di-share, boleh ya di kolom komentar. Sekian mungkin ya dari podcast episode 1 ini. See you di episode kedua. Bye. Bye-bye. Love.